Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrusyam Asani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah Instrumentasi PKPI, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang observasi. Selanjutnya akan memulai pembahasan. Observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan disengaja ditiadakan dengan menggunakan alat indera, terutama mata, atas kejadian-kejadian yang berlangsung dapat ditangkap pada waktu kejadian berlangsung. Observasi adalah pengujian dengan maksud atau tujuan tertentu mengenai sesuatu, khususnya dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta, satu skor atau nilai, satu verbalisasi atau pengungkapan dengan kata-kata segala sesuatu yang telah diamati. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara partisipan dan non-partisipan. Metode partisipan mengharuskan peneliti terlibat dalam kegiatan anak-anak dan remaja, sedangkan metode non-partisipan hanya mengamati dari luar, tidak perlu terlibat. Kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan teknik observasi yang pertama, memberikan informasi yang tidak mungkin didapat melalui teknik lain. Yang kedua, memberi tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain. Yang ketiga, dapat menjaring tingkah laku nyata bila saat observasi tidak diketahui. Yang keempat, pengamatan bersifat selektif. Yang kedua, kekurangan observasi. Yang pertama, observasi tidak dapat dilakukan terhadap beberapa situasi atau beberapa peserta didik sekaligus. Yang kedua, hasil pengamatan pada suatu kegiatan tidak dapat diulang pada waktu lain. Yang ketiga, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan ketepatan hasil pengamatan perlu dilakukan beberapa kali sehingga memerlukan waktu yang panjang. Yang keempat, penafsiran terhadap observasi seringkali bersifat subjektif sehingga diperlakukan keterlibatan beberapa orang pengamat. Yang kelima, sikap pengamat jarak waktu yang panjang antara satu situasi dengan situasi yang diamati, dan objektivitas pencatatan akan sangat berpengaruh validitas pengamatan. Fungsi dan peran konselor. Peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Misalnya, seorang konselor harus memiliki kependudukan yang tinggi terhadap masalah klien, dan lain-lain. Sementara fungsi didefinisikan sebagai what the individual does in the way of specific activity. Fungsi adalah hal-hal yang harus dilakukan seorang konselor dalam menjalani profesinya. Misalnya, seorang konselor harus mampu melakukan wawancara, mampu memimpin kelompok pelatihan, dan melakukan asesmen atau diagnosa. Corey mengatakan bahwa tidak ada satupun jawaban sederhana yang mampu menerangkan bagaimana sebenarnya peran konselor yang layak. Ada beberapa faktor yang diperhitungkan dalam menentukan peran konselor, yaitu tipe pendekatan konselor yang digunakan, karakteristik kepribadian konselor, taraf latihan, klien yang dijalani, dan setting konselor. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis observasi. Jadi jenis observasi itu sangat bervariasi. Para ahli berbeda pendapat mengenai jenis observasi, dan kelompok kami mengambil jenis observasi yang dipaparkan oleh Baskoro, yaitu diantaranya satu, observasi sistematik, biasa disebut juga observasi terstruktur. Yang kedua, observasi unsistematik. Yang ketiga, observasi eksperimental, yaitu observasi yang dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi sedemikian rupa untuk mengetahui apakah perilaku yang muncul benar-benar disebabkan oleh faktor yang telah dikendalikan sebelumnya. Yang keempat yaitu observasi natural. Yang kelima, observasi partisipan. Yang keenam, observasi formal. Dan yang ketujuh adalah observasi informal. Selanjutnya ada beberapa alat observasi yang
digunakan dalam situasi-situasi yang berbeda ya. Antara lain satu anekdotal, observer dengan mencatat hal-hal yang penting, pencatatan dilakukan sesegera mungkin pada tingkah laku yang istimewa. Yang kedua yaitu catatan berkala. Yang ketiga checklist adalah suatu daftar yang berisi nama-nama subjek dan faktor-faktor yang hendak diselidiki. Dan yang keempat adalah rating scale. Rating scale adalah pencatatan gejala menurut tingkatannya.